Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kok nunggu kok. Ini loh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Gusti. Alhamdulillah malam ini ada beberapa teman saya, yaitu Husni Mubarak dan Bugo Hari Setiawan. Nah, malam ini apa yang kamu tanyakan, Husni? Ayo silakan bertanya. Iya Mas. Ini wonten Bahasa Indonesia, Husni. ini ada yang saya mau tanyakan Mas, tentang orang-orang yang punya pesugihan. Itu kalau meninggal itu kemana itu Mas? Apa ikut pesugihannya atau di mana itu Mas? Jadi yang kamu tanyakan adalah orang-orang yang waktu hidupnya itu mempunyai atau memiliki pesugihan atau kerjasama dengan jin, dan oleh jin mereka dibantu sehingga menjadi orang yang kaya dan sukses. Nah, pertanyaannya yang kamu tanyakan adalah ketika meninggal dunia, orang-orang yang mempunyai pesugihan ini rohnya kemana? Ya. Jadi banyak orang-orang itu yang mempunyai pesugihan. Jadi pesugihan ini bukan mitos, bukan cerita-cerita fiksi, memang ada. Jadi perjanjian dengan jin itu memang ada. Perjanjian agar dirinya kaya, perjanjian agar dirinya menjadi penguasa, perjanjian agar dirinya menjadi orang yang hebat, itu ada. Dan Al-Quran itu juga sempat merekam, yaitu dalam surat Al-Jin ayat 6. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran surat Jin ayat 6. Dalam tafsir ayat ini mengisahkan, jadi dahulu itu orang-orang Arab ketika perjalanan dagang, ketika di tengah jalan itu, yaitu untuk mendirikan tenda atau membuat tenda di tempat yang katanya angker, mereka itu mempunyai tradisi, yaitu apa? Minta tolong pada penghuni tempat tersebut. Misalnya seperti ini: wahai penunggu tempat lembah ini, tolong jangan diganggu saya. Lindungilah kami, jagalah kami agar kami selamat. Kemudian domba-domba selamat, hewan-hewan kami selamat. Nah, oleh jin apa? Justru dibuat mainan. Akhirnya orang itu, kelompok pedagang itu teror, diganggu. Ada hewannya yang disembunyikan, atau hewannya disakiti, atau salah satu rombongannya yang alami sakit. Dengan begitu, rombongan ini semakin ketakutan dan memohon kepada penghuni tersebut apa? Agar melepaskan atau tidak menyakiti, sehingga apa? Mereka dilindungi kepada mereka. Tradisi itu akhirnya apa? Dijawab oleh Allah melalui Al-Quran ayatnya dalam surat Al-Jin ayat 6.
seperti di atas tersebut. Dan itu apa? Tidak boleh, hukumnya haram. Nah, apalagi ini berkaitan dengan apa? Perjanjian dengan jin agar apa? Jualannya laris. Perjanjian dengan jin, minta bantuan dengan jin agar kaya. Minta bantuan jin agar sukses. Maka ini juga perbuatan yang keliru dan salah. Ini juga akan ada dampak. Karena ini perjanjian, maka jin itu nggak akan memberikan apa secara gratis. Pasti ada tuntutannya, pasti ada apa imbalannya. Apa imbalannya? Nah, ketika seseorang yang mempunyai perjanjian pesugihan itu meninggal, maka nanti roh-roh mereka itu akan masuk ke alam jin, ke alam mereka, dan oleh mereka dijadikan budaknya. Jadi mereka tidak kembali ke barzah sebagaimana umumnya. Kalau orang tidak mempunyai perjanjiannya, tidak punya ikatan dengan jin, maka jalannya enak, lurus. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan jin, pesugihan dan sebagainya, maka setelah meninggal dunia tidak bisa lurus pulang ke alam barzah, melainkan ke alam jin. Contohnya, jika mereka dahulu waktu hidup membuat perjanjian pesugihan dengan penguasa Ratu Selatan, Ratu Pantai Selatan, maka ketika hidup dia mendapatkan kekayaan harta yang berlimpah karena dibantu oleh anak buahnya, yaitu jin Ratu Pantai Selatan. Maka ketika meninggal, dia tidak ke barzah. Tapi apa? Ketika meninggal dunia, rohnya sudah ditunggu. Walaupun ketika yang menarik itu malaikat mencabutnya, kemudian apa? Diminta oleh para jin tersebut dan dibawa ke kerajaan mereka, yaitu apa? Di Pantai Selatan. Ketika di sana mereka pun dijadikan budak. Sesuai dahulu perjanjiannya, ketika hidupnya kaya karena jin-jin itu yang bekerja keras membantu dia sukses dan kaya, maka ketika meninggal dia membantu jadi budak, yaitu tenaga kerja yang gratis, budak, siang malam bekerja tanpa dibayar apapun. Dan selama-lamanya, sampai mereka itu kasihan, atau sampai mereka itu dari golongan jin itu melepaskan orang tersebut, baru orang ini rohnya bisa kembali ke alam barzah. Begitu juga jika perjanjiannya yaitu dengan jin di daerah lain, maka ketika meninggal dunia, rohnya orang ini juga akan ditarik, dimasukkan ke tempat tersebut dan dijadikan budak. Nah, sampai kapan waktunya ya terserah mereka, terserah perjanjiannya dahulu berapa puluh tahun, ratus tahun, atau selama-lamanya, atau mereka kasihan dan apa, lalu dikeluarkan mereka dari alam jin. Ada pertanyaan lagi? Mas, ada lagi. Terus kalau meninggal itu siksa kuburnya tuh gimana itu, Mas? Kan selama ini sesuai dengan akidah keyakinan Islam ya, bahwa orang yang meninggal itu, orang yang telah meninggal dunia akan masuk barzah ya. Dari barzah itu mereka akan mendapatkan siksa atau pahala atau nikmat sesuai perbuatan yang dilakukan waktu hidupnya. Nah, lalu mengapa orang yang waktu hidupnya mempunyai perjanjian pesugihan dengan jin, meninggalnya kok di alam jin, bukan ke alam barzah? Bukankah semua roh yang meninggal itu ke alam barzah? Kan begitu maksudku ya?
itu secara umum memang seperti itu, bahwasanya orang yang meninggal dunia itu rohnya ke barzakh. Tetapi beberapa kasus tidak seperti itu. Bagaimana yang kemarin saya bahas, yaitu orang yang rohnya penasaran atau terbelenggu sehingga tidak bisa ke barzakh karena cinta dunia, karena merasa sakti tidak bisa dikalahkan, atau masih dendam, atau masih punya ikatan dengan harta, sehingga apa? Rohnya tidak bisa ke barzakh. Muter-muter di tempat seperti itu. Nah, begitu juga orang yang mempunyai ikatan perjanjian persucian dengan jin, yaitu apa? Sesuai sudah perjanjiannya, maka rohnya ketika meninggal dunia, rohnya masuk ke alam jin, tempat jin tersebut diberi rohnya bukan ke barzakh, tetapi masuk ke kerajaan jin yang membantu dia langsung hidup. Nah, itu juga salah satu bentuk siksa kubur atau siksa barzakh. Kalau orang yang biasa itu jalannya lebih cepat, lurus, jalannya ini masih muter-muter, itu apa? Ke alam jin dahulu, merasakan siksa, merasakan dampak dari perjanjiannya. Setelah lama ratusan tahun, maka apa? Baru kembali ke barzakh. Berarti apa? Semakin lama semakin parah, dampaknya semakin parah. Tidak seperti orang biasa apa? Langsung ke barzakh. Lalu bagaimana keluarganya, anak cucunya ini atau keluarganya membantu orang yang mempunyai kesucian itu bisa pulang ke barzakh atau tidak lama disiksa di tempat jin tersebut dijadikan juga. Nah, jadi di antara salah satu yang bisa membantu orang tersebut, yaitu orang yang masuk ke alam jin karena perjanjian jin, itu apa? Anak cucunya. Bagaimana caranya mendoakan itu tersebut? Dengan anak cucunya mendoakan atau amal jariah, lalu Allah mengabulkan, maka Allah menggerakkan hati jin atau penguasa jin tersebut untuk melepaskan roh orang yang disiksa dijadikan juga di kerajaan tersebut. Atau misalkan orang yang memiliki tujuan ini dahulu nyawa hidupnya ingin membantu orang atau melakukan amal jariah kepada orang lain, dan amal jariah ini apa? Diterima oleh Allah. Jadi amal jariah ini sebelum dia melakukan perjanjian dengan jin, itu masih harta murni atau uangnya murni, bukan harta uang dari hasil pikiran. Nah, amal jariah ini ketika diterima oleh Allah, ini juga bisa membantu membebaskan orang tersebut dari apa? Belenggu atau perjalanan kerajaan jin tersebut. Atau doa-doa anak cucunya. Misalkan ya, di antara anak cucunya itu ada anak yang sholat, rajin ibadah, hatinya bersih, dan selalu mendoakan orang tuanya, kakeknya, leluhur-leluhurnya. Nah, doa-doa ini memperingan, mempercepat untuk mendapatkan remisi apa? Pemotongan masa tahanan di alam jin. Itulah mengapa di dalam Islam kita dianjurkan apa? Untuk selalu mendoakan kepada orang tua kita, bapak kita, leluhur kita yang telah meninggal dunia. Karena apa? Sebagian mereka mungkin ada yang mempunyai beberapa hal yang menyebabkan mereka
disiksa di alam barzah atau mengalami kesulitan tidak bisa berangkat ke sana, atau karena mereka mempunyai dosa yang sangat berat misalnya, nah, dengan doa-doa anak cucu dan amal jariah bisa membantu apa? Sudah memperingatkan siksa mereka. Jadi bisa membantu dan meringankan siksa mereka. Terima kasih kepada para pemirsa. Tonton terus channel saya Gusti ini. Insya Allah kajiannya sangat menarik sekali. Semoga jiwa kita semakin bercahaya dan tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.